Salam sehat, Bapak Ibu, Sobat Muda yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengupas tentang pengembangan sifat belas kasihan atau kasih sayang atau karuna. Karuna adalah salah satu sifat dari Brahma Wihara, yang artinya tempat kediaman luhur. Bapak Ibu, Sobat Muda, sifat Brahma Wihara itu sendiri adalah metta, karuna, mudita, dan upeka. Ya, kita pernah ngupas yang artinya metta itu adalah cinta kasih, karuna belas kasihan, mudita adalah simpati, dan upeka keseimbangan batin. Ya, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya khususkan kupas sifat karuna atau belas kasihan. Buddha menyarankan agar rasa bahagia ditemukan dalam hati sebagai pengingat kita terhadap penderitaan diri sendiri, untuk merasakan belas kasihan bagi orang-orang yang tidak berbahagia, dan berharap agar penderitaan orang lain bisa terhenti. Bapak Ibu, Sobat Muda, dalam Brahma Wihara, Buddha menjelaskan agar kita bisa menjadi penerang di dunia ini, ya, baik dengan mengembangkan metta, karuna, mudita, dan upeka, serta memberikan lebih banyak hal positif dan mengurangi penderitaan. Ingat, tanpa adanya perasaan terikat atau pamrih. Karuna atau belas kasihan yang dirumuskan sebagai sesuatu yang dapat menggetarkan hati ke arah rasa belas kasihan bila orang lain sedang menderita, atau kehendak untuk meringankan penderitaan orang lain. Sebagai contoh yang paling gampang, Bapak Ibu, ketika kita melihat teman atau orang lain membutuhkan pertolongan, segeralah kita memberikan pertolongan kepadanya. Nggak perlu diminta, segera lakukan pertolongan apa yang kita bisa. Unsur kasih sayanglah yang mendorong seseorang menolong orang lain dengan ketulusan hati. Contoh yang paling gampang, ya, ketika kita duduk di kursi dalam KRL, satu ketika melihat orang tua atau orang yang membutuhkan duduk, akhirnya kita terbangun untuk memberikan tempat dia duduk. Itulah salah satu sifat belas kasihan yang kita miliki. Bapak Ibu, Sobat Muda yang berbahagia, orang yang memiliki kasih sayang yang murni tidak hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk semua makhluk. Orang-orang yang pantas kita berikan belas kasihan tidak hanya orang yang menderita saja, tapi juga orang yang kejam, penendam, serakah, iri hati, pemarah, orang yang mau menang sendiri. Inilah kita juga berikan sifat belas kasihan agar mereka sadar dan mau berbuat baik. Sasaran utama mengembangkan karuna adalah terhadap makhluk yang sengsara dan menderita. Bapak Ibu, Sobat Muda, ada pengembangan belas kasihan melalui
atau yang dikenal dengan karuna bawana, pengembangan dari kasih sayang. Menurut kitab Wisuddhimagga, setiap orang hendaknya berusaha memiliki perasaan kasih sayang atau karunia. Pada saat melihat orang yang penuh penderitaan dan merana dalam keadaan sengsara, kita akan langsung tersentuh hati untuk memberikan pertolongan. Bila mana kasih sayang telah berkembang, maka kita akan turut sedih menyaksikan derita yang dialami orang lain, sehingga timbul dalam diri kita untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Demikianlah, kalau kita dapat menghayati dan mengamalkan kasih sayang dalam kehidupan ini, maka kita telah dapat menembus semua makhluk dengan kasih sayang. Bapak Ibu Sobat Muda, dunia ini penuh dengan penderitaan. Namun, terkadang kesedihan dan kesenangan kecil kerap telah menghalangi pandangan dan menulikan telinga untuk memperhatikan kesulitan orang yang menderita. Kita dibutakan, kita ditulikan, sehingga tidak memperhatikan kesulitan mereka. Terikat oleh sikap mementingkan diri kita, diri pribadi, akhirnya hati berubah menjadi kaku dan sempit. Kalau hati dan sikap kita sudah kaku dan sempit, bagaimana kita bisa berjuang mencapai tujuan yang lebih tinggi? Oleh karena itu, lepaskanlah keterikatan dan egois kita agar bebas dari penderitaan. Welas asilah yang mampu menyingkirkan penghalang berat tersebut, membuka pintu menuju pembebasan, membuat hati yang sempit menjadi seluas dunia. Welas asih menyingkirkan beban-beban yang ada di dalam. Beban yang menumbuhkan ulang asih memberikan sayap bagi mereka yang berada dalam keadaan diri yang rendah. Welas asih membuat kita bersyukur dan menghargai nasib, dengan menunjukkan pada kita bagaimana kehidupan pihak lain yang seringkali jauh lebih sukar, jauh lebih menyedihkan dibanding kita. Bapak, Ibu, Sobat Muda yang berbahagia, bersyukur sekali kita pada hari ini masih bisa memiliki kesehatan, masih bisa memiliki kondisi berbuat baik. Marilah kita tingkatkan itu demi kebahagiaan semua makhluk. Lihatlah perjalanan tanpa akhir kita. Semoga kita segera memutuskan rantai kelahiran yang berulang-ulang ini untuk menghentikan derita dan derita. Ia yang tanpa welas asih sekarang ini, satu ketika akan menangis menyesalinya. Makhluk-makhluk tenggelam dalam ketidakpedulian, tersesat dalam khayalan, tergesah-gesah dalam satu penderitaan ke penderitaan lain, tak mengetahui sebab sungguhnya, tak tahu bagaimana melarikan diri darinya. Penembusan pemahaman terhadap hukum universal mengenai penderitaan ini merupakan landasan nyata dari welas asih yang kita miliki. Bukanlah
karena adanya fakta penderitaan tertentu, tapi kita bisa melihat sebab dari derita. Welas asih dari seorang yang bijaksana tidak akan menyebabkannya menjadi korban penderitaan. Pikiran, kata-kata, dan perbuatannya penuh welas asih. Hatinya tidaklah bimbang, sebagaimana adanya, jernih dan terang. Semoga welas asih demikian dapat tumbuh di hati kita. Welas asih yang merupakan keagungan hati dan pikiran yang luhur, yang mengerti, memahami, dan siap untuk membantu. Kalau boleh kita tanya, apa perwujudan tertinggi dari welas asih? Tak lain tak bukan adalah menunjukkan kepada dunia jalan menuju pada akhirnya penderitaan. Dan ini telah dicapai oleh Sang Buddha. Bapak Ibu Sobat Muda, pada akhirnya kita bertanya, apa manfaat pengembangan cinta kasih dalam diri kita? Yang pertama, pikiran penuh dengan belas asih, belas kasihan, maka akan selalu dicintai dan dikasihi oleh siapapun. Yang kedua, setelah meninggal dunia, dia akan tumimba lahir sebagai orang yang disukai orang banyak. Semoga kita senantiasa mengembangkan sifat kasih sayang ini. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.